Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Terjerat hasrat duda nikmat, bagian 18. Dipegangnya perseneleng lalu dimasukkannya. Blees. Suara lenguhan panjang keduanya pun menggema, pertanda pendakian sudah dimulai. Pendakian terus berlanjut, tangan Billy berpegangan pada inti kembar yang bergoyang menggoda mata Billy. Dia memijat dengan cepat, memberikan sensasi nikmat pada Laudia. Keduanya menikmati hingga beberapa kali berganti posisi. Laudia sudah lebih dari 2 kali sampai di puncak nikmat. Billy senang, dia seperti dimanjakan oleh Laudia. Bukan hanya dia yang memuaskan Laudia, tapi ternyata Laudia juga membuatnya melayang hingga ke puncaknya. "Ah, Billy, aku sampai lagi," teriak Laudia. "Iya sayang, aku sebentar lagi sampai kok, ar." Pendakian mereka semakin cepat. Laudia kembali terbuai dengan kecepatan inti Billy. Raut wajahnya menegang, dia gelisah dan nikmat. Merasa menyesal kenapa tidak bermain saja dengan Billy. Tapi hatinya masih penasaran dengan Brian, dia membayangkan Brian sedang mencumbunya. Dorongan kuat dan cepat Billy, membuat Laudia kembali meracau tidak jelas. Billy mempercepat pendakian, dia juga rupanya sudah di ambang puncak kenikmatannya. "Laudia, kamu mau keluar?" "Iya sebentar lagi." "Lebih cepat lagi Billy, urg." "Baiklah, ayo kita sampai bersama." Ucap Billy dengan suara paraunya dan terbata menahan nikmat. Pendakian semakin cepat, tubuh keduanya menegang. Laudia yang berada di bawah Billy pun, tangannya menggenggam kuat tangan Billy. Billy semakin cepat, karena dia akan mengeluarkan di dalam. "Urg, ah. Aku keluarkan di dalam sayang." "Ya, terserah kamu." "Jangan dicabut ini enak sekali, Billy, ar." Billy pun akhirnya sampai di puncak kenikmatan. Tubuhnya menegang kuat, melepaskan kenikmatan di dalam yang tiada tara. "Ar." Lenguhan panjang Billy membuat Laudia tersenyum. Tubuh Billy pun ambruk di atas Laudia yang memang sama-sama kelelahan, karena pendakian panas itu sangat lama dan berulang. Nafas keduanya saling memburu. Billy membuka matanya, dan menatap wajah Laudia yang memang juga kelelahan. Dia mencium Laudia dengan penuh penghayatan. Rasa terpuaskan kali ini oleh Laudia tidak disangkanya, begitupun Wadia. Namun dia kembali ingat akan obsesinya, memiliki Brian dan ingin tidur dengannya. Laudia mendorong tubuh Billy yang masih berada di atasnya. Dia bangkit dan duduk, lalu mengambil minumannya dan menenggaknya sampai habis. Billy masih terbaring, dia menatap Laudia yang kini beranjak masuk ke dalam kamar mandi. Senyumnya mengembang, betapa dia bahagia hari ini. "Oh, Laudia. Kalau kamu tidak terobsesi dengan Brian, setiap hari aku akan menikmati tubuhmu dan mencumbumu." "Kamu begitu dahsyat sekali," gumam Billy. Tak lama Laudia sudah keluar dari kamar mandi, lalu ia duduk di sisi ranjang. "Aku tidak perlu membayarmu kan?" kata Laudia. Tidak perlu. Kamu juga sudah memuaskan aku, sayang," kata Billy, kembali tangannya mendarat di inti kembar Laudia dan meremasnya pelan. Sudah Billy, aku mau ada pertemuan dengan klienku sore ini," kata Laudia. "Di mana? Perlu aku temani?" tanya Billy yang belum melepas tangannya dari dada Laudia. "Tidak usah, aku bisa sendiri." "Oh, begitu ya. Baiklah, berikan ciuman panas perpisahan untukku." Tanpa menunggu persetujuan Laudia, Billy sudah meraup bibir Laudia dengan cepat. Lama dia mencumbu bibir Laudia, kemudian dia melepasnya. Lalu dia pun memakai bajunya kembali, dan bersiap pergi dari kamar hotel itu. "Aku pergi, jika butuh kehangatan dariku telepon aku ya, cuop," kata Billy, kembali mengecup bibir Laudia. Esoknya, Kirana menunggu Michelle di sekolah seperti biasa. Dia duduk sendiri tidak bergabung dengan ibu-ibu lainnya. Meski kadang dia dipandang sebelah mata oleh ibu-ibu yang bergosip, tapi Kirana tidak peduli. Semakin diikuti, semakin sering nantinya digosipkan jika berbeda pendapat atau sikap. Lebih baik beda sikap dan pendapat dari awal, mereka juga akan kehabisan bahan gunjingan.
Tapi dasar orang suka menggosip, pasti ada saja bahan yang jadi gosipan. Waktu terus berjalan, hari sudah pukul 11 siang. Sekolah Michelle sudah bubar, dan kini kedua orang beda generasi itu pun pergi ke mall. Sesuai keinginan Michelle, yang kemarin tidak diperbolehkan oleh papinya. Michelle senang, ketika Brian mengizinkan pergi ke mall bermain di time zone. Tapi mereka harus ke kantor Brian, setelah selesai bermain. Morgan akan menjemput Kirana dan Michelle ke mall yang dia datangi. "Mami Kiran, pulangnya sore aja ya," kata Michelle bernegosiasi pada Kirana. "Nggak boleh, sayang. Main di mall nggak boleh lama-lama. Lagi pula, nanti dimarahi papi kalau main lama di mall," kata Kirana mengingatkan anak sambungnya. Michelle cemberut, namun dia menurut apa kata Kirana. Mereka pun pergi ke food court untuk makan siang, karena Michelle belum mau selesai main di time zone. Setelah makan, mereka menunggu jemputan Morgan untuk membawanya ke kantor Brian. Tak lama, mobil Rolls-Royce Phantom berwarna hitam datang tepat di depan keduanya. "Silakan Nona Michelle dan Nyonya Brian," kata Morgan membukakan pintu untuk mereka. Bang Morgan jangan gitu sih, aku malu jadi malu," kata Kirana dengan tawa kecilnya dan pipi merona. "Aku enggak nyangka kamu jadi istri bosku. Aku kira anak bos tidak suka sama kamu, jadi iseng aja aku tawarkan sama kamu," kata Morgan terkekeh. Morgan adalah kakak Danisa, yang bekerja jadi asisten Brian. Dia sudah berkeluarga, dan istrinya memahami pekerjaan suaminya. Maka dari itu, Morgan digaji lebih besar dari yang lainnya. Karena hanya dia yang bisa bekerja santai dan cuek pada Brian. Jika bukan Morgan, cara kerja Morgan dan sering meledek bosnya sudah dipecat Brian. Karena Brian cocok dengan pekerjaan Morgan. Dan Morgan adalah teman Brian juga, makanya mereka tidak segan dan canggung dalam bekerja ataupun bercanda. Morgan memahami Brian sejak dulu, karena dia sudah bersahabat lama. Ketika Brian menyukai Kirana teman adiknya itu, dia sangat senang. Dia pikir, ketika Brian melamunkan Kirana itu nama lain, tapi ternyata pengasuh anaknya. "Ada apa sih bang, Tuan Brian menyuruh kita ke kantornya?" tanya Kirana. Michelle mulai mengantuk, dia tertidur di pangkuan Kirana. Aku tidak tahu, mungkin dia merasa kangen dengan istrinya." "Tapi kenapa kamu masih memanggilnya Tuan, Kirana?" tanya Morgan heran. "Aku belum biasa bang, canggung nantinya kalau panggil yang lain." "Ya harus ganti, Kirana. Dia senang lo kalau memanggil dengan nama kesayangan. Mas Brian, misalnya. Itu akan terdengar enak di telinga," kata Morgan lagi. "Lagi pula, kita menikahkan mendadak bang, dia berbohong sama ayah dan ibuku." "Bohong apa Pak Bos?" "Kalau aku mengandung anakku, kan itu bohong namanya," kata Kirana, ia masih belum terima akan cara mendapatkannya itu. "Kamu tahu, memang suamimu itu terkadang ceroboh kalau bertindak. Tapi percayalah, dalam hatinya sudah ada kamu. Bahkan dia sering melamunkan kamu." Bos itu memang tidak bisa langsung mengungkapkan perasaannya, alih-alih ingin mendapatkan kamu malah berbohong. "Tapi kamu tahu, kenapa dia pergi ke kampungmu menyusul kamu? Sedangkan pekerjaannya sangat banyak akhir-akhir ini," kata Morgan lagi. Kirana pun berpikir, apakah benar seperti itu? Memang akhir-akhir ini Brian berangkat cepat dan pulang larut malam, sempat dia melihat Brian pulang malam. Mobil pun sampai di parkiran, Morgan menghentikan mobilnya. Dia pun segera keluar dan menggendong Michelle, yang tidur di pangkuan Kirana dengan hati-hati. Keduanya pun masuk lobi, dan langsung menuju lift khusus pejabat tinggi di perusahaan. Kantor Brian berada di lantai 10, jadi agak lama Morgan dan Kirana sampai. Pintu lift persis di depan ruang kantor Brian. Karena memang begitu, keluar dari lift Brian langsung masuk ke dalam ruang kerjanya. Morgan mengetuk pintu lebih dulu sebelum masuk, lalu Kirana mengikuti Morgan masuk. Matanya langsung menuju Brian, yang sedang tertunduk menandatangani berkas. Tampak berwibawa sekali Kirana melihat suaminya, dia tersenyum tipis melihat Brian begitu serius bekerja. Hingga tidak sadar, kalau Morgan dan dirinya sudah berada di ruangannya. Dua bidadari Anda sudah ada di sini Tuan, tapi bidadari kecil terkulai lemah paduka raja.
kata Morgan memberi laporan ala pasukan kerajaan. Oh ya, tunggu sebentar. Kamu baringkan saja di kamar khusus biar tidurnya nyaman, kata Brian. Morgan pun menurut. Dia membawa Michelle ke ruang khusus istirahat dirinya ketika sedang suntuk. Kirana mengikuti Morgan masuk kamar tempat istirahat Brian itu, namun tangannya dicegah oleh Morgan. Kenapa bang? Temani Pak Bos. Dia akan dengan senang hati ditemani istrinya kalau lagi bekerja, kata Morgan. Tapi Michelle sendirian, kasihan. Kalau bangun, Non Michelle bisa cari papi dan maminya. Kamu tenang saja, sudah sana temani suamimu bekerja, kata Morgan lagi. Aku mau menemani bagaimana? Bisa saja kan dia sangat sibuk dan enggak mau diganggu, kata Kirana. Hais, gadis tidak peka itu kamu, Kirana. Dia menyuruhmu ke sini agar bisa ditemani kamu. Sudah sana, biarkan Non Michelle tidur di sini. Kamu duduk-duduk aja di kursi sofa juga tidak masalah. Yang penting kamu temani Pak Bos, kata Morgan. Benar-benar Kirana tidak peka sama sekali. Lebih tepatnya sih, dia menjaga diri agar tidak kaget dan berdebar lebih lama lagi jantungnya. Morgan membaringkan Michelle di kasur, dan Kirana pun keluar. Dia melihat Brian, yang masih sibuk dengan laptopnya di meja kerjanya. Bos, saya keluar dulu ya. Cari cemilan, lapar. Kata Morgan beralasan biar Kirana dan Brian bisa berduaan. Begitu tanggapan Brian. Morgan pun keluar. Dia melirik Kirana yang sedang bermain ponsel, dan Brian masih sibuk dengan pekerjaannya. Suami istri aneh. Setelah mengatakan seperti itu, Morgan pergi dan menutup pintu agak keras. Membuat Kirana menoleh dan kaget. Gak ada sopan-sopannya ya. Kakak beradik sama saja, gumam Kirana. Dia memang begitu, kata Brian yang tiba-tiba ada di dekat Kirana. Hais, kenapa tiba-tiba ada di sini aja sih, sumut Kirana pada Brian. Brian tertawa kecil, dia sangat lucu melihat Kirana yang kaget itu. Lucu ya kamu itu, kata Brian. Dia mendekat lagi pada Kirana, ingin mencoba menatapnya lebih dekat dan bermesraan dengan istrinya itu. Menggodanya bagaimana reaksi Kirana jika Brian terus dekat padanya. Tapi rupanya Kirana diam saja, wajah Brian mendekat pelan ke wajah Kirana. Lalu berhenti tepat di sisa jarak 1 senti saja, menatap dalam pada istrinya itu. Kamu cantik. Kirana tercekat, wajah tampan Brian lebih dekat dari biasanya. Dia diam kaku sambil menatap wajah tampan suaminya itu. Sejurus mata Brian turun ke bawah, menatap bibir mungil milik Kirana yang menggoda. Dia pun maju dan meraup bibir Kirana dengan lembut. Mengecupnya sebentar, lalu kembali mengecupnya lagi. Kali ini dia lebih dalam, dan mengikit kecil bibir mungil milik Kirana. Lagi dan lagi, seolah tidak mau menyudahinya. Kirana sendiri masih tegang, belum mau membalas ciuman suaminya itu. Tangan Brian memegang leher bagian belakang Kirana, mencoba berusaha agar bibir Kirana terbuka. Dibuka sayang bibirnya, ucap Brian. Kirana pun membuka sedikit. Tanpa membuang waktu lagi, Brian mengeksplornya dengan syahdu. Sementara tangannya masih memegang kepala Kirana, tentu lebih dalam dan makin hangat. Kirana terbuai, dia menikmati aksi suaminya. Memejamkan matanya dan membalasnya. Tangan Brian bergerak membelai leher Kirana hingga Kirana pun mendesah. Brian senang, ternyata istrinya itu sudah terbuai olehnya. Dan kali ini tangan Brian turun ke belakang punggung, mengelusnya lembut dan pelan. Diperdalam lagi pagutannya lalu turun ke bawah, di leher Kirana dia mengecup dan menggigit kecil. Tentu saja bulu kuduk Kirana meremang, menerima sensasi lain dari Brian. Ada rasa dorongan kuat, dia ingin terus dibuai oleh Brian. Lenguhan kecil itu lolos dari mulut Kirana, Brian semakin bersemangat. Dia terus menjelajahi Kirana dengan tangannya, sampai di bagian inti kembar dia meraba pelan. Matanya menatap wajah Kirana yang masih terpejam, senyumnya mengembang. Dia suka Kirana yang terbuai seperti itu. Dan kini tangannya meraup si kembar itu, menangkupnya dan memijatnya pelan. Suara lenguhan Kirana kembali terdengar, seiring tangan Brian memijat lembut si kembar. Mata Kirana terbuka dan menatap Brian dengan kaget.
Kenapa? Tanya Brian dengan senyumannya yang menggoda itu. Aku. Kirana tidak meneruskan ucapannya, karena tangan Brian kembali menekan lagi pada si kembar. Brian kembali memagut Kirana dengan lahap. Dia masih sabar, tapi sesungguhnya intinya sudah berontak sejak tadi. Dia juga bingung apakah akan melakukannya di kantor, atau menunggu Michelle bangun lalu pulang. Kegiatan nikmat itu membuat pikiran Kirana dan Brian berkecamuk, memikirkan hal yang sama. Apakah harus melakukannya di kantor, dalam posisi sempit? Bersambung.